Jemaat Allah yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Marilah kita awali ibadah kita minggu pagi hari ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, kita nyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat dimohon berdiri. Kidung Jemaat nomor 5, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tuhan Allah namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, dalam mengawali ibadah hari ini, marilah kita persiapkan hati kita dengan rendah hati masuk ke hadirat-Nya. Kita bersama-sama mengambil saat teduh. Tuhan, Engkau perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam kondisi pandemi saat ini, adakah sukacita di dalam hati kita masing-masing? Ataukah ada pergumulan yang menyebabkan hati kita tertekan dan gelisah? Jika demikian, dalam ibadah pada hari ini, kami angkat tema demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur atas kebaikannya, penolongku dan Allahku. Kita bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa mohon pengampunan Tuhan dan berdoa di dalam kita bersama-sama mempersiapkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Dengan segala puji hormat bagi Allah kami yang baik, Allah kami yang senantiasa kami sembah, kami puji, kami muliakan, dan kami hampiri setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu. Di dalam Tuhan menyertai
setiap aktivitas kehidupan kami, baik aktivitas di rumah tangga kami masing-masing, aktivitas di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami juga mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mencukupkan akan segala kebutuhan hidup kami, makanan, minuman yang telah Tuhan cukupkan bagi kami semua. Kami juga mengucap syukur hingga saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan bagi tubuh jiwa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Namun Tuhan, kami juga menyadari sepenuhnya akan segala dosa pelanggaran kami di hadirat-Mu yang kadang menyakitkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni, kiranya Tuhan berkenan memperbarui kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, takut, dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seiring di dalam kami membangun ibadah pada hari ini, kami juga rindu ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun menyertai kami semua. Biarlah melalui roh Tuhan memberikan pengertian, pemahaman, kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami pelihara dalam kehidupan kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca di dalam kitab Keluaran, pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Demikian sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kami ambil dari Keluaran 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Sedangkan ayat natsnya kami ambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-6 yang demikian firman. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Berbahagialah kita semua yang setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memeliharanya di dalam kehidupan, lebih-lebih melakukan di dalam aktivitas hari ke hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, judul renungan pada hari ini saya berikan judul "Jadikan Tuhan bangga oleh kita".
Jemaat yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan sangat bangga kepada Abraham? Sampai-sampai Tuhan memproklamasikan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Padahal banyak nama-nama lain yang juga memiliki sejarah kepribadian hebat dalam Alkitab. Mengapa Tuhan tidak menyebut bahwa Ia adalah Allah Musa, Allah Daud, atau Allah Gideon? Namun mengapa Tuhan memilih Abraham, Ishak, dan Yakub untuk disandingkan dengan namanya yang kudus? Jemaat yang diberkati Tuhan, jawabannya adalah ada dalam diri Abraham sendiri. Kita melihat sosok bapa yang mengasihi anaknya. Kita semua sudah tahu tentang kisah kehidupan Abraham. Sebagaimana Abraham menjadi bapa segala orang percaya. Abraham mempercayai Tuhannya tanpa syarat. Abraham sangat percaya dan berharap terus kepada Tuhan. Dan kepercayaannya kepada Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham menanti hingga 25 tahun untuk mendapatkan keturunan yang Tuhan janjikan. Abraham tidak pernah kendor, ragu, dan putus harapan kepada Tuhan yang dijunjungnya. Tuhan menempati janjinya kepada Ishak. Anak perjanjian itu pun lahir. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Ishak sudah besar, kini Tuhan memintanya untuk Ishak dijadikan kurban bakaran. Dan lagi-lagi Abraham percaya dan mentaati perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Jemaat yang diberkati Tuhan, Abraham taat, turut dan patuh 100% kepada Tuhannya. Hebat bukan kisah Abraham ini? Itulah sebabnya Allah tidak ragu sedikit pun menaruh nama Abraham pada kehadiratnya. Tuhan sangat bangga atas percayanya, ketaatannya, dan penyerahannya. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan bersama seberapa percaya dan ketaatan kita pada Tuhan selama ini. Mengapa kita masih sering ragu akan kuasanya? Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan? Bukankah Tuhan Maha tahu dari semua apa yang kita alami saat ini? Bukankah rencana dan janji Tuhan itu baik bagi kita yang taat dan percaya kepadanya untuk menolong kita? Seperti yang tertulis pada Keluaran 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka.
Jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata Tuhan Maha tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita tetap bersabar, taat, berharap, dan percaya seperti Bapak Abraham. Mungkin di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita sudah berdoa, kita sudah berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan hanya mengendaki agar kita tetap bersabar, agar kita tetap percaya dan taat seperti yang Bapak Abraham lakukan. Janji dan kebenaran firman-Nya yang dahulu sampai sekarang ini tidak berubah. Janji Tuhan seperti janji Tuhan kepada Abraham. Pasti entah itu cepat, entah itu lambat, Tuhan tetap akan menepati janjinya. Sekali lagi saudaraku, jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Tuhan menginginkan agar kita tetap percaya, tetap taat, dan tetap berharap kepada Tuhan. Ingat, janji Tuhan kepada bangsa Israel itu sama janji Tuhan kepada kita orang percaya. Untuk mengeluarkan dari semua penderitaan, semua pergumulan, semua beban berat. Mari kita bersama-sama bikin Tuhan bangga ketika Dia menyebut nama kita. Karena dalam kepercayaan kita kepada Tuhan disertai dengan sabar dan penuh ketaatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan memperbarui iman keyakinan kita. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebelum kita melakukannya, kami undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudah selayaknya kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan baginya. Ada firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 30 ayat 5 sebagai dasar kita mempersembahkan. Demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama dengan mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait yang pertama. Aku percaya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Bapa Surgawi. Kami merasakan terberkati oleh penyertaan Tuhan di dalam kami bersama-sama membangun ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, jika Tuhan sudah menasihati melalui kebenaran firman-Mu, agar kami boleh neladani Bapak Abraham yang sangat taat, penuh percaya dan penyerahan kepada kuasa Tuhan. Kami mengakui Tuhan, jika tubuh kami ini lemah. Oleh karena itu, biarlah roh Tuhan terus menguatkan kami, menyertai kami dan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga semua yang Tuhan ingini kepada setiap pribadi kehidupan kami, boleh kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Seiring jalannya peribadatan ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingat akan bangsa dan negara kami. Dalam situasi, kondisi pandemi seperti ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh kebijakan, hikmat, akal budi kepada seluruh pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia yang berdampak pandemi ini Tuhan. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan serta penyertaan bagi mereka. Dan biarlah melalui kekuatan Roh Kudus terus memperingatkan kepada kami semua agar kami terus selalu berharap kepada kuasa kasih Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan, bahwa saatnya nanti Tuhan akan mengembalikan kondisi yang lebih baik lagi kepada kami semua. Seperti juga ketaatan Abraham di dalam menanti harapannya, kami juga ingin seperti itu Tuhan. Kami percaya dan mengimani bahwa Engkau sudah merencanakan yang terbaik di depan kami, untuk kami khususnya seluruh bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi para pendeta, kami berdoa bagi para gembala jemaat, kami berdoa bagi penetua diaken. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai mereka di dalam mereka melayani di tengah-tengah ladang pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan terus turut dengan kehendak-Mu saja, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat yang pada saat ini menderita sakit. Kiranya hanya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa berkenan menolong mereka, menyembuhkan mereka, mengembalikan mereka dengan kekuatan baru. Dan biarlah mereka boleh melihat akan kuasa dan kasih Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga ingat akan program jemaat, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan yang selama ini tertunda oleh karena COVID-19 ini. Tetapi kami percaya Tuhan, pada saat nanti ketika Tuhan mengembalikan kondisi yang baik,
kami akan melanjutkan program-program jemaat yang sudah kami tata. Dan biarlah ini boleh berjalan sesuai dengan rancangan kami, juga rancangan Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu, seperti juga para panitia-panitia yang ada, organis, pandu puji, dan yang lainnya, para pamong KPAR. Kiranya Tuhan terus kuatkan dan berkati, sehingga mereka mendapat kemampuan yang daripada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan bukan atas karena kepandaian kami, tetapi karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah yang menjadikan doa, sembah, pujian kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Dengan penuh sukacita kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama saja. Apapun juga menimpamu. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama undur dari ruangan ini, marilah kita tetap renungkan kebenaran firman Tuhan di setiap saat. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, dan persekutuan Roh Kudus, sumber kekuatan dan penghiburan, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selamanya. Amin.